Anak sudah sembuh kan Mbak Ii? Oh, puji Tuhan. Alhamdulillah langsung jos pagi-pagi langsung ceria lagi. Mas Widi, vibrasi hati baik, sangat tenang, cuma memang lagi nggak fit Bunda setelah meditasi udah mendingan. Iya, tarik energi empat energi empat penjuru arah itu loh. Manusia naif, sampurasun, salam kenal. Kalau saya sudah putus siklus sama suami, sudah putus siklus sama selingkuhan suami, siklus suami dan iya, selingkuhan suami juga harus diputuskan. Kalau biasanya kalau ada pengulangan biasanya kalau dihadirkan orang ketiga itu biasanya ya Anda Anda yang zaman dahulu ya, zaman dahulu. Kita bicara zaman dahulu. Zaman dahulu itu Andalah orang ketiganya ya. Jadi berpeganganlah pada masa sekarang terus ke Tuhan. Karena kita kan tidak mengulang siklus. The power of bodo amat. Manusia naif monggo, boleh bertanya monggo. Tiap hari makin cantik aja. Cukup tidur. Selama masih levelnya belum naik, matanya kayak Garfield. Matanya bengkak. Ronggolawe, salam rahayu. Ya, nanti kalau sudah saya aja baru normal setelah siklus saya selesai 3 tahun, baru normal matanya. Nama saya Usef Bu, gimana saya Bunda? Loh, saya nggak ngeramal Mas Usef, Mas punya masalah apa? Saya bantu coba pecahkan. Subang hadir, monggo, salam dari Bali. Enel Ucail, Bun mau tanya di tubuh saya apa memang benar banyak leluhur di badan saya terus di kedua kaki saya ada tali hitam. eh Kalau Unel Ucel, kalau ada leluhurnya Anda sendiri yang harus lihat. Lalu kedua kaki saya ada tali hitam. Ini maksudnya bagaimana? Tali gaib apa tali gimana? Siapa yang bilang ada tali gaib? Ronggolawe, udah 1 minggu belum sehat, kepala pusing terus. Udah ini belum? Udah ketemu dimensi empatnya belum? Udah ketemu kembar jiwanya belum? Udah ketemu kakang kawah adik ari-arinya belum? Bunda, saya mengulang siklus akhirnya gagal berumah tangga 2 kali. Apakah itu karma leluhur? Sepertinya iya, Ros. Sepertinya iya. Gimana solusinya ya Bunda? Ketemu dimensi empatnya. I love you, selamat malam. Budi Sopo, izin Bunda tanya, di tangan kanan saya ada apa ya? Saya nggak nerawang. Ada apa dengan tanganmu gitu ay? Bun buka pelatihan kah di Bali? Privat biasanya kalau di sini. Kalau tanggal 6 Juli itu ada kelas Zoom. Itu biasanya saya telateni satu demi satu, eh, apa masalah kalian saya bongkar habis gitu. Iya, Ronggolawe. Apa namanya? Mesti ketemu. Kalau dengan saya mesti ketemu dimensi empatnya dulu. Kemarin-kemarin nggak ikut. Padahal kan Ronggolawe ada kayaknya. Tanggal 6 Juli yang mau ikut, tapi berbayar. Kalau dengan saya selalu berbayar. Kecuali di live-live gini saya gratis. Kecuali di live-live gini saya gratis. Kalau di saya berbayar 222.000 tanggal 6 Juli. Selamat malam, Noni Store.
Urip mumet. Iya Mas Tulus. Iya ini semua kita yang mau menghadapi satu bulan Suro ya. Bulan Suro itu seminggu sebelum awal bulan, jadi tanggal 20 ya, tanggal sekitar pokoknya selama bulan Juni itu kalau kalian dapat tes itu kalian bisa mengatasi dengan baik, itu bulan Julinya bagus. Bahkan udah mulai tanggal berapa? 28. Mulai 28 ini sudah bagus. Mulai 28 hari ini sudah bagus. Kalau yang selama bulan Juni mengerjakan PR-nya, memutus siklusnya, bulan Juli saya pastikan boom, banyak keberlimpahan. Noni Store, nama saya Reni. Halo Mbak Reni. Oh, ujiannya nggak kaleng-kaleng kan? Bener. Ujiannya wow, bombastik. Saya malah sakit Jarit. Iya, saya juga sakit waktu pulang dari tanggal awal Juni itu saya sempat sakit. Saya nggak pernah sakit selama beberapa tahun, tapi kemarin tumbang. Bulan Juni ujiannya wow, tapi itu untuk demi ambil hadiah di bulan Juli. Kalau kalian mengerjakan PR-nya, kalau kalian keluar dari siklus, maka siklus kesialan tidak akan siklus paceklik ya. Kalau bulan Suro itu kan paceklik. Insya Allah bulan Juli untuk kalian semua yang sudah adem energinya, yang sudah paham ini hubungan apa, ini siklus apa yang aku pakai, itu bulan Juli itu aman kalian aman. Tanggal 28 iya, mulai kemarin malam tanggal 27 sore itu. Tanggal 27 itu sudah banyak sekali solusi-solusi yang terbuka. 27, 28 sampai tanggal 7 itu banyak keberlimpahan. Seandainya paceklik, ya kalian ini kebrodolan keberkahan, kebrodolan rezeki jangan dihambur-hamburkan. Untuk bisa tahu PR-nya berarti harus disisir sendiri terus ya Bun. Iya, harus lepas dari pikiran, nggak boleh toksik, nggak boleh karmik, nggak boleh jadi karmik. Kalau dengan saya karmik itu bukan orang ketiga. Kalau saya karmik itu adalah energi rendah, gitu, ya. Karena kan saya mau ngajak kalian naik kelas ibarat kata gitu. Jadi harus tenang, harus sabar, PR-nya dikerjakan dengan berani. Sore Mbak Yuli. Ada pertanyaan, kalau ada yang mau naik, tapi jangan lupa selalu saya share ulang di YouTube saya. Kalau yang naik itu pasti saya share di YouTube saya. Sudah makan malam, sudah makan ubi tadi. Tokoku, selamat sore. Iya Widi, pasang batasan ke diri, tenang, sabar, legowo. Iya, legowonya itu garis bawahi. Bun, di YouTube masih live juga kah? Enggak, saya di YouTube sudah enggak, perintahnya dapatnya di TikTok. Waktu saya aktif di YouTube, saya nutup TikTok sama sekali. Waktu saya di TikTok, saya nutup YouTube sama sekali. Ya, artinya live-nya lebih di TikTok. Tips survive di 2024 dong Bun. Jadi diri sendiri. Malam Mas Rudi Mulyono. Jadi diri sendiri Mbak Jarireh. Mbak apa Mas?
Tadi malam habis ikut live, Bunda enak tidur Bun, tapi di rumah anak saya gelisah gak habis tidur sampai pagi. Oh, kenapa ya? Anakmu nggak kamu selimutin dengan cahaya, nggak dilindungi. Terima kasih gift-nya. Selamat malam Mbak Yuni. Masih banyak. Jadi yang jaga warung itu lagi ketibanan masalah juga. Saya bilang kemarin dia itu gajian nggak datang-datang. Jadi bosnya itu sampai mau jual mobil untuk gaji karyawan, itu mau sampai jual mobil. Jadi sebegitu terpuruknya keadaan. Terus saya bilang sama si pegawai, karena pegawai kan sudah tercerahkan ya, sudah jadi murid cahaya gitu kan, sudah laku cahaya. Kemudian saya bilang ini adalah tes gitu loh. Jadi udah dia itu gajinya nggak turun-turun, terus kemudian dapat telepon suruh balik pulang ke Jember, bapaknya sakit. Ya kan, kondisi dia nggak punya uang, dia harus pulang. Ininya apa namanya, bapaknya sakit pula. Terus bingung dia. Terus bagaimana, pulang nggak punya uang, mau bertahan hidup, ninggal anak istri di Bali itu juga nggak punya uang. Terus kemudian aku bilang, ini cuma tes, kamu ketegasan hatimu, terus kemudian bapakmu kamu coba sembuhkan, kelihatannya dia diserang tuh, aku bilang gitu. Kamu udah bisa ketemu kembar jiwanya, mestinya dicek itu bapakmu sakitnya apa. Itu saya lihat dia apa ya, ibarat kata ketabok cangkemnya, aku bilang gitu, karena dia ngomong nggak karu-karuan ke temennya sakit hati, kemudian ngirim gitu loh. Terus saya bilang gitu, terus cabut-cabutin itu bapakmu, aku sembuhin, orang kamu udah laku cahaya kan, mestinya bisa ngeliat. Jadi karena dia terperosok di uang, jadi kita tuh kalau kalau ada dapat masalah itu ketaboknya itu justru dari uang. Jadi kita itu kayak shock ya, pegangan kita berarti uang gitu loh. Nah, salah pegangan kan berarti, makanya aku bilang kalau nanti ada rezeki, kalau nanti Tuhan mau kamu pulang, nanti ada uang, aku gitu. Terus beneran dia abis ngebersihin ikut nurutin kata saya, ngebersihin bapaknya dari serangan ilmu hitam temennya. Terus saya bilang minta maaf sama temennya itu, bapak saya memang begitu gitu. Jadi saya suruh dia minta maaf. Terus si masnya itu langsung kedapetan uang 500.000 kemarin. Pagi ini tadi, subuh tadi dia berangkat, terus sore dia dikirim lagi 500.000. Jadi ada uang kan gitu, buat dia buat pulang ada, buat ninggal istrinya ada, kayak gitu. Hanya sekedar tes. Jadi kayak kita kalau ketabok masalah uang, Tuhan lebih besar dari uang kita gitu. Jadi ya begitu. Tapi ya harus dipahami lah bahwa ada pemberesan yang harus, pembuangan energi negatif yang harus kalian selesaikan gitu. Nggak enak ya Bun, jadi manusia empat bisa membaca sekitar, tetap diam dan pura-pura menghadapi semua. Enggak sih, kalau saya free, saya umbar. Artinya biar mereka itu, kalau saya terbuka, energinya terbuka. Jadi nggak perlu pura-pura. Kalau kita berpura-pura, yang ada nanti kita didatengin orang berpura-pura juga loh. Kita free aja, be yourself. Bun, tolong kok kayak ketarik perut kiri. Kita tolong apa tokoku ket wingi lo yo, tokoku iki. Wingi yo ono, saiki yo ono. Dodol apa to kok saingan dagang kirim-kiriman ngene? Tokoku ini entah ada yang masangi penglarisan kayaknya gitu. Ada yang jualan apa toh? Makanya dari tadi saya nanya jualan apa. Tokoku ini jualan apa? Punya pegawai berapa? Malam Risah Maulana Malik. Penyelesaian Lilith dan Twin Flame dong Bun.
Lilith akhirnya dicintai oleh Lucifer, berebut dengan Satan. Dan Adam menyesali seumur hidupnya, dan saat ini dia berjuang kembali ke Tuhan. Saat ini kayak oke, zaman dahulu aku terpengaruh oleh Hawa, ya kan, Eva, untuk dia meninggalkan, sehingga dia meninggalkan Tuhan. Eva percaya bisikannya setan, dan kemudian Adam pun percaya dengan bininya gitu kan. Perjalanan dari ceritanya Adam dan Lilith dan Eva sama ke Tuhan. Mereka harus pulang ke Tuhan. Nah, energi-energi ini diikuti oleh para NPD. NPD itu siapa? Ya makhluk-makhluk perusaknya Adam, Hawa, dan Lilith, kalau kalian mau tahu. Makanya saya bilang NPD itu kelas berat, karena kalian nggak mungkin bisa. Karena kalau kita anak Adam, sihir kita seberapa sih? Tapi kalau malaikat, mereka memang terlahir dengan ilmu itu. Karmik negatif seperti apa contoh? Maksudnya apa? Karmik negatif. Rajeng wengi, raka nurani, meditasi yang meditasi maksudnya ya, meditasi yang tepat seperti gimana? Kalau saya nggak pernah meditasi, terus terang, kalau saya meditasi dalam kondisi saya nyetir pun, saya diam bicara dengan Tuhan, itu meditasi. Saya berbicara dengan alam, itu meditasi. Saya berbicara dengan diri saya sendiri, itu buat saya meditasi. Tidak ada suatu meditasi yang terima kasih gift-nya. Tidak ada satu meditasi pun yang bisa baku. Yang baku tidak ada. Ya senyamanmu aja. Begitu engkau nyaman berinteraksi dengan siapapun yang engkau inginkan, ya itu namanya meditasi. Lastri, waalaikumsalam. Salam kenal, mau tanya, kenapa seminggu ini saya selalu dihujat dan difitnah? Ada pembayaran karma yang harus diputus. Bun, tolong dong, saya kalau tinggal bersama di rumah ortu kok hawanya nggak nyaman. Kenapa ya, Bun? Nggak tahu, Mbak Sri. Saya tidak menerawang. Saya tidak menerawang. Kalian punya masalah apa, aku coba bantu. Tapi kalau Sriatun nanyanya kayak begini, saya nggak tahu. Cuman kalau Mbak nanya dengan orang tua, itu ada apa sesuatu, nah, atau bermasalah dengan suami, atau ada masalah, baru ngomong. Kalau cuman hawanya nggak nyaman, mana saya kesana? Kan saya nggak kesana. Saya nggak ngelihat. Penyelesaian asmara twin flame yang udah berpasangan dibawa kemana, Bun, baiknya? Kalau sudah tahu artinya twin flame, Anda tidak akan bilang twin flame yang berpasangan. Karena twin flame yang berpasangan yang sudah menyelesaikan levelnya, mereka akan menjadi pasangan yang saling memahami, dan bukan lagi disebut twin flame, tapi soulmate. Itu adalah kelas, ya. Twin flame itu adalah siklus, ya. Siklus twin flame itu ada kelasnya. Pertama kita masuk di kelas karmik. Itu semua. Kedua ketemu dimensi 4-nya, yaitu twin flame Anda. Twin flame Anda itu ada di dimensi 4, bukan manusianya. Twin flame itu adalah kembaran jiwamu, kakang kawa, adi ari-arimu, yang oleh orang luar yang kalian ikuti itu mereka adalah, karena mereka nggak ketemu dimensi 4-nya, jadi mereka asal ngomong. Dimensi 4 itulah yang bernama twin flame. Untuk mencapai dimensi 4 ini, Anda pasti akan menjadi karmik. Entah Anda menjadi pencuri suaminya orang, atau menjadi pelakor atau pebinor, itu karmik. Itu energi bawah. Kalau Anda sudah paham apa artinya twin flame, Anda tidak akan jadi pelakor, Anda tidak akan jadi pebinor. Tidak akan. Anda tidak akan bersengketa dengan orang tua, atau anak, atau mertua, atau menantu, atau tetangga. Tuh, karmik. Kita memulai semuanya dari karmik. Kenapa? Ya ada benturan energi antara Anda dengan orang yang dipilih Tuhan untuk membuatmu mental ke dimensi 4. Dimensi 4 itu
adalah twin flame. Setelah Anda menyelesaikan siklus twin flame, kenal diri Anda sendiri, kenal Tuhanmu, mencintai Tuhanmu dengan luar biasa, engkau tidak butuh manusia lagi sehingga cintamu menjadi soulmate. Itu ada kelasnya. Itu sudah ada di dimensi level 8 ke atas. Kalau sudah dapat energinya gitu. Berarti yang lagi dideketin sama si NPD pasangan itu karmik dia selama dia juga belum sadar. Iya, betul. Karmik pakai K. Vion, karmik bukan Pak Karmit. Karmik pakai K bukan pakai T. Karmik itu kalau buat saya. Makanya pengajaran saya berbeda semua. Kenapa? Karena saya ada yang ngajarin. Siapa? Bujangga Manik. Siapa Bujangga Manik? Kalau di Jawa, kalau di Bali bernama Empu Prapanca. Saya dikasih lihat buku gaibnya gitu. Kalau Dewa Dewi masuknya dimensi berapa? Dimensi masih 5, 6, 7. Maaf kalau udah tahu jati diri biasanya banyak diam. Kan saya ngajarin, Nay. Maksudnya nyindir saya ini. Kan saya ngajarin. Saya di sini bengkel hati. Saya buka bengkel. Memang saya harus banyak ngomong supaya banyak orang yang rusak mentalnya itu bisa memperbaiki diri sendiri, karena prosesi twin flame itu adalah prosesi dari Tuhan untuk Anda memperbaiki akhlakmu sendiri, mentalmu sendiri gitu. Karena kita dikasih talenta sama Tuhan, tapi kita nggak sadar bahwa kita semua jadi healer. Kan tiba-tiba banyak, iya, Nay nggak tahu kan, ini di sini kan, coba baca judulnya, coba lihat namanya saya aja bukan nama, saya aja bengkel hati, ya, nggak tersinggung, cuman saya keras omongnya. Kalau nggak suka, skip. Biasakan itu, kalau nggak suka jangan nyablak, skip. Gitu ya. Jadi di sini saya memperbaiki mental banyak orang. Makasih Mbak Yuni. Di sini saya memperbaiki mental. Kenapa? Karena saya di jidat saya buka toko, saya buka jasa, bengkel gitu. Kalau di live gratis, kalau masuk ke privat ke saya atau ikut Zoom online tanggal 6 Juli berbayar. Iya. Ya. Jadi saya ngecap itu bukan karena ngecap. Saya ngajarin level. Karena kebohongan publik atau kebohongan yang disiarkan dan dipercayai banyak orang. Loh, suara saya ini cuma 1 lawan 100 juta loh. Ya, saya itu 1 plus kalian-kalian yang baru tercerahkan. Yang biasanya yang ikut saya ini para korban-korban dari twin flame itu sendiri. Saya ini 1 dengan kalian ini melawan ratusan juta orang yang ingin merubah konsep, bahwa konsepnya nggak gitu. Twin flame itu sakit. Twin flame itu akan menjadi light worker. Light worker itu apa? Pegawai cahaya. Bagaimana bisa jadi light worker kalau kamu nggak bawa cahaya? Kalau kamu berselingkuh, gitu. Jadi di sini twin flame itu anti selingkuh. Twin flame itu anti selingkuh. Dia harus mengorbankan yang terbaik dari dirinya sendiri untuk Tuhan, yaitu apa? Cinta yang tidak mungkin. Bagaimana mungkin mencintai lelaki atau istri orang? Itu yang harus kalian persembahkan. Tuhan, ini sakit. Ini bukan kalian tabrak. Gitu. Ya, bukan kalian tabrak, tapi kalian berkolaborasi dengan cahayamu sendiri gitu loh. Saya dan pekerjaan ini tidak rombongan, kecuali kita ngumpulin energi gitu loh. Misalnya kita dapat nih ramalan Heart Gumai 8,3 skala Richter. Nah, merapat deh kita, merapat. Kita kasih energi dingin bumi, Tuhan, ampuni kami, Tuhan, maafkan kami manusia. Nah, energimu meminta maaf itu membuat gerakan skala Richternya menjadi turun, kecil, atau bahkan menghilang sama sekali.
gitu. Jadi energimu itu yang membelokkan ya. Jadi membelokkan yang setir, kalian itu setir dunia. Nah, kalau kita berkumpul, cahaya ini kan menjadi satu yang terang benderang bersinar. Nah, itu kita berhasil menyatukan Nusantara biar nggak bertengkar. Itu Papua, ayo dirangkul. Bumi Papua itu dikasih apa namanya, karena Jawa ya, Pulau Jawa itu arogan. Jadi ayo diturunkan, kita sama-sama pegang tanah Jawa, kemudian kita hembuskan energi perdamaian gitu. Nah, kemudian kan kalian udah bisa karena kalian kan menyembuhkan diri sendiri. Jadi saya yakin kalian bisa gitu, sudah bisa dipakai itu. Nah, itu adalah salah satu pembayaran karma kita gitu. Caranya seperti itu, salah satunya. Pokoknya energi perdamaian. Kemudian kita sulamlah dengan benang cahaya Tuhan supaya ada tali cinta kasih di antara Jawa, Papua, semua lah gitu ya. Jadi semua itu tersambung dalam cahaya, dalam benang cahaya kasih kayak gitu. Lah saya diselingkuhi 3 kali, sekarang pun saya dipisah dari keluarga dan anak-anak, akhirnya mengarah ke sini. Iya, Fik. Memang pada saat kita dibersihkan, memang ada tugas untuk Fik. Ya memang kudu ikhlas. Memang jalannya memang sakit, tapi memang kudu gocean Gusti Allah untuk memahami apa sih dari penyebab dari semua ini. Ricky, enggak ketinggalan. Kita baru ngobrol-ngobrol santai. Gitu. Jadi memang hajarannya itu adalah yang seperti saya bilang. Kenapa saya memakai nama mistik mustika? Mistik mustika, mustika setiap orang adalah hati. Dan hati Anda, kalau Anda sudah jenak, sudah paham, itu akan keluar cahayanya. Seperti mutiara. Kan kalian harus buka. Kan sakit dibuka paksa. Kemudian disobek dagingnya, kan sakit. Untuk mengambil apa? Seonggok kecil mutiara. Gitu. Andrian, iya kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Sayang diri kita sendiri dulu. Andrian kemarin kan udah ketemu kembar jiwanya tuh. Nah, kan banyak dari kalian yang kaget dengan ternyata banyak luka. Ternyata banyak pisau. Dari siapa itu pisaunya? Dari siapa itu lukanya? Dari diri kalian sendiri yang tidak melindungi diri kalian sendiri. Kalian selalu nggak enakan sama orang sehingga kalian menumbalkan diri sendiri, sehingga kalian didatangkan energi negatif, pasangan-pasangan atau orang-orang di sekitarmu yang negatif. Kenapa? Karena engkau belum positif. Nah, dengan ini engkau paham, oh ini caranya bersihin energi negatif gitu, dibuang-buangin. Mulia hati-hati kesana kemari mencari jawaban selama 7 tahun. Ternyata di sini saya mendapatkan jawaban. Saya lagi belajar menemukan kembaran jiwa, tiba-tiba sedih banget, Bun. Iya, biasanya begitu. Biasanya itu kalau nggak leluhurnya yang mau minta penuntasan masalah, atau leluhurmu atau leluhurnya yang mau minta balas dendam, atau kembar jiwamu yang tiba-tiba sedih gitu. Malam Mbak Mani, baru sampai rumah, izin gabung. Monggo. Saya baru 3 kali gabung live Bunda. Oh iya, nanti kita rada nanti ya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kita ketemu kembar jiwanya ya. Saya arahkan. Tiap hari saya nggak tahu sampai kapan. Tapi saya tiap hari saya usahakan untuk live supaya banyak orang tercerahkan gitu. Baru 2 kali masuk live Bunda Mani ya. MNS berarti belum ketemu kembar jiwanya, sudah belum? Siapa yang langsung dapat pagi ini, karena dari kemarin dan hari ini mestinya banyak kantong Tuhan itu terbuka. Banyak kantong Tuhan terbuka, banyak yang kena sawer, banyak yang kena rezeki nomplok. Yuni Wahyuni, selamat malam. Oh ya, baru juga ya. Saya tadi malam hati saya sedih, Bun. Berarti kan belum ya? Nah, itu karena
Ya mungkin memang sudah waktunya ketemu. Sowan Moro izin ikut. Ya monggo. Lemot, aku mau bertanya boleh? Boleh. Mayang boleh. Iya. Bun ajarin afirmasi, vibrasi, kesejahteraan dong. Kalau saya nggak pakai afirmasi, kalau saya pakai frekuensi. Engkau frekuensinya gembirakan ke Tuhan, nangisnya ke Tuhan, pokoknya gocean Gusti Allah. Itu frekuensi tingkat tinggi. Nggak mungkin salah. Kalian akan sejahtera, kalian akan mulia, kalian akan keberkahan terus. Risaf Maulana Malik belum bisa menemukan kembaran. Ya, tunggu sebentar ya, Mas Risaf. Ya, Dolphin benar pun baru paham kenapa saat ini dihadapkan dengan banyak energi. Iya, karena rata-rata dari kita itu ketiban sampur ya. Kalau orang bahasanya orang luar tuh bilang the chosen, kepilih. Tapi orang-orang tuh rata-rata bangga. Rata-rata orang-orang tuh bangga, saya the chosen one. The chosen for what? Terpilih untuk apa? Untuk nuntaskan ilmu sing ono kowe digebuk-gebuki masalah, bingung, logika nggak main. Kalau orang-orang kena energi leluhur, ketiban sampur, logika yang dimainkan bukan logika biasa. Yang dimainkan justru logika ilahi, baru nemu semua jawabannya. Itu, iya terpilih, hancur lebur, dedel duel. Tapi semuanya itu untuk mengembalikan ajaran asli Nusantara. Ya, yang tersingkirkan, yang disingkirkan, bukan tersingkirkan, yang disingkirkan. Nah, kita kembalikan lagi. Memang kitalah terpilih untuk mengambil, mencabut paku-paku kutub. Ya, jadi yang zaman dahulu ditutupin ya, ajaran sejatinya kebaikan kan, ini kan ilmu budi ya, ilmu budi, ilmu apa ya? Bukan ilmu budi. Ilmu ingsun sejati, ilmu sejatinya diri, itu kan ajaran lama sebenarnya. Nggak tahu kalau kenapa harus begitu. Orang bilang ada akashic recordnya atau di sini sudah ada DNA-nya atau sudah ada garis dari sononya. Dari sononya udah begitu. Jadi kita nggak bisa protes. Kalau protes sama Tuhan. Gitu. Iya, Mbak Lucia Darmini. Kalau mau protes, protesnya sama Tuhan. Kenapa saya Tuhan? Orang adik saya baik-baik saja. Kakak saya baik-baik saja hidupnya. Kenapa saya yang hancur lebur dari kecil gitu. Referensi buku yang ada di online Bun belum. Saya baru di Mistik Mustika, saya baru di vlognya itu, di blognya itu saya nulis cerita-cerita soal leluhur saja. Ya, Syahrial Caniago, selamat malam. Tunggu sebentar ya. Kuku saya patah. Kuku saya patah. Mau dapat duit katanya. Amin. Malam Mbak Retna. Bun, bagaimana pendapat Bunda mengenai reinkarnasi? Masalahnya kalau reinkarnasinya cuma satu kali itu kita bisa mengikuti, ya. Tapi kalau jutaan kali, saya tidak yakin saya ingin mengetahui tentang reinkarnasi. Kenapa? Karena semua yang lalu ya sudah lalu. Apa yang belum selesai di masa lalu yang harus saya kerjakan, perintahnya Tuhan apa? Itu aja yang saya butuhkan. Bun, temanku kok ada yang tahu dia jadi apa di kehidupan sebelumnya, apakah itu benar adanya? Kalau kamu jadi sapi, apakah bangga? Karena zaman dahulu ada yang jadi tikus, ada yang jadi anjing, ada yang jadi monyet. Kita nggak perlu tahu lah. Yang hidup itu hari ini dan besok. Hidup itu hari ini dan masa depan. Yang kemarin kita pelajari buat bekal hari ini dan besok. Jadi saya nggak mau terlalu masuk dalam
past life regresi. Di sini saya ngambil leluhur. Leluhur itu bisa zaman dahulunya engkau seperti itu. Memang itu adalah engkau gitu loh. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Kalau itu adalah engkau, berarti engkau akan mengulangi lagi siklus yang sama. Siklus sadarmu saja bahwa saat ini engkau bernama siapa. Misalnya Risaf Maulana Malik. Ya sudah, namamu adalah Risaf Maulana Malik. Engkau adalah anak dan ibu siapa namanya. Dan engkau punya saudara berapa. Itu jadi sadar, napak tanah. Tidak ngikuti energi reinkarnasi. Kalau kalian terlalu banyak tahu reinkarnasi, kalian akan ngambang. Nggak napak tanah. Orang biasa hadir, Bunda. Walah, lowong saya ya orang biasa. Saya ya orang biasa. Bubble of life. Iya. Kalau kita zaman dahulu, itu, dinosaurus. Terus kita mau gimana? Terus, kan nggak semuanya manusia. Kalau kita zaman dahulu mati, kita semut mati keinjak gajah, gimana? Gitu. Sulastri hadir minta tolong Bunda. Minta tolong piye? Semua yang di sini ngambil air dulu Gih. Aku ajarin pembersihan dulu, kalian pakai air yang Anda doakan sendiri. Ngambil air 1 gelas. Di botol boleh, gelas boleh. Itu airnya kalian minta ambil cahaya Tuhan dulu ya, seperti biasa. Kalau kalian sudah ada cahayanya, lihat cahayanya redup nggak. Kalau cahayanya redup, kalian minta lagi. Kalian cas lagi. Ya, ini perjalanan ngecas kita. Minta cahaya dari Tuhan, tanganmu bercahaya, bayangkan naikkan. Ya, yang baru, bayangkan menaikkan tanganmu ke langit. Tuhan, nggak usah dilogika. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Nggak usah dilogika, langsung bayangkan. Ada cahaya turun di tanganmu, bayangkan tanganmu bersinar karena Tuhan memberikan cahaya. Air yang kalian punya, 1 gelas ini, kalian tumpang tangankan cahaya Tuhan ini. Tiupin doa. Itu jadi air buat penyembuhmu, penetral energimu. Minum separuh buat cuci muka. Sampai di ubun-ubunnya. Sudah sedia dari tadi airnya. Iya, didoakan dulu Andrian. Minta cahaya dulu dari langit, Tuhan, saya minta cahaya sucimu. Terus kemudian airnya dikasih cahaya, ditiupin doa, diminum separuh dibuat cuci muka. Yuk, biar seger. Itu tadi sudah saya ulangi toh, Andrian. Minta cahaya dari langit, Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan dari langit ada cahaya suci, putih, bersih, bersinar, terang, turun di tanganmu. Bayangkan tanganmu kedua-duanya bersinar. Air 1 gelas ini, Anda ambil dulu air 1 gelas. Air 1 gelas didoakan, dikasih cahaya dari tanganmu. Tiupin doa, Anda minum separuh dibuat cuci muka. Gimana, fresh? Fresh? Ada yang mual? NPD dan Fallen Angel. NPD itu sifat-sifat dari Fallen Angel. Fallen Angel adalah
Azazil dan kawan-kawannya. Batuk dan sendawa. Ayo Mbak Lastri, ambil airnya dikasih cahaya Tuhan yang dari tanganmu. Tahu-tahu kemarin minta cahaya dulu di tanganmu. Bayangkan tanganmu, Tuhan saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan cahaya Tuhan putih bersih, bersinar, terang. Itu ada di tanganmu, bayangkan tanganmu bersinar Mbak Lastri. Terus kemudian gelas, Anda punya gelas isi air dulu. Air dan gelasnya Anda tiupin doa. Terserah doanya doa kalian sendiri. Wong ini air buat kalian obat sendiri. Tiup, minum separuh dibuat cuci muka sampai ubun-ubun ditepok-tepokin. Waktu minta cahaya badan saya merinding. Langsung adem bun, wajahku bersinar. Adem di wajah. Sudah minum dan cuci muka. Gitu ya. Itu air di galon kalian kasih ya. Sekarang juga yuk sambil nunggu kawan-kawannya lain, air di galon, air minum ya, air minum, air sumber minum lah, dimana ada kasih dengan cahaya Tuhan, masukin penuh dengan berlian cahaya Tuhan. Kemudian untuk tandon atau untuk sumur Anda juga masukkan tandon air tuh kan, tandon air masukkan banyak sekali berlian cahaya Tuhan. Minta Tuhan untuk meruat seluruh rumah orang yang memakai imani ya. Imani itu artinya diminta betul-betul. Tuhan, ini saya ingin meruat seluruh keluarga saya biar terbebas dari semua bisikan atau semua energi negatif. Airnya dikasihin. Iya, caranya sama. Ambu pada suka sendawa. Lebih legowo atas kesakitan dalam dada bun. Iya, nanti kita cabut ya, itu ada pisaunya. Urip Prayitno, ini barusan ya? Urip Prayitno barusan ketabok masalah ya? Setiap teringat jalur-jalur jadinya sedih bun. Iya, nanti kita lihat ya Rizal. Tunggu sebentar ya. Oke, sekarang bayangkan. Oke, sudah semua? Mual, oke. Kalau mual berarti ada energi negatif. Tanganmu yang bersinar, kalau ada yang mual, tanganmu yang bersinar, bayangkan di dadamu sama perutmu itu ada apa? Di scan. Seger tapi sedih bunda. Iya, tunggu saya Andrian, itu leluhurnya itu yang sedih. Karena dia tahu ini adalah saat terakhir dia akan berpisah darimu. Yuk di scan dadanya, punggungnya, perutnya. Yang mual-mual itu perutnya ada apa? Mas Nisar, makasih. Yang mual-mual itu perutnya ada apa? Berasa seperti kenyang dan bersendawa. Ayo dilihat perutnya ada energi negatif enggak? Punggungnya ada energi, ada yang gemblok enggak? Kalau ada yang badannya berat, pinggangnya berat, ada yang nyabuk enggak? Nyabuk itu apa? Ada yang lilit di pinggang enggak? Ada yang gandol di punggung enggak? Perutmu, dalamnya perutmu itu bersih enggak? Dibuang semua energi negatif, ayo buang. Terus tangan kaki kalian, bayangkan lihat tangan kaki kalian terikat enggak? Ayo buang-buangin. Dilepas-lepasin. Dilepas-lepasin. Cek terutama di punggung, barangkali ada yang gendong, di perut barangkali ada yang bersarang di situ, di dadamu, jantungmu, terus di punggungmu, di pinggang. Bun, kepala saya cenut-cenut. Coba Awan, tanganmu yang bercahaya dipegang kepalanya, di scan. Ada apa yang cenut-cenut? Ada berat di punggung bunda. Cok Ratih, coba di scan pakai tanganmu yang bersinar itu. Tadi sudah ambil kan? Tadi sudah ambil cahaya Tuhan toh, Cok Ratih? Coba di scan. Di scan. Diam, pejamkan mata sambil di scan dengan cahaya Tuhan. Ini apa ya Tuhan?
Bicara dengan Tuhanmu. Apa? Ada apa, Cok Ratih? Hari ini saya lelah sekali, Bun. Energimu kesirep kok. Energimu kesedot banyak orang. Kan sehari ini banyak orang bermasalah. Jadi Agung Adi Wirastuti energinya kesedot kanan kiri. Habis. Ada lobster hitam besar di punggung. Itu apa lobster? Ayo disuruh turun, dilepaskan. Lepaskan, masukkan di tong sampah di laut aja. Masukkan di tong sampah di laut. Buang ke sana. Di tong sampah di laut itu penetralisir. Bahas ikatan dan pisau dan bun. Ya, tunggu sebentar. Kita lagi scan dulu ya. Makasih gift-nya. Kita lagi scan dulu ya Mas Urip. Tunggu sek ya. Malam Mbak Teti. Udah, buang-buangin semuanya. Tangan kaki kalian dicek, terikat nggak? Lepasin. Scanning mode on. Iya, ini lagi pada nyeken semua. Gurune udut sih. Pada lagi sibuk nyeken. Tangan kiri berat bun. Ya itu, pakai tanganmu di scan. Di tangan kiri ada apa? Caranya gimana bun scan? Tangan tadi kan Andri Wijaya Awi mungkin baru. Rokoknya apa bunda? In mild. Jadi yang baru masuk itu Anda minta cahaya Tuhan dulu di langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan dari langit, nggak usah di logika, lakukan saja. Bayangkan dari langit turun cahaya suci Tuhan putih bersih di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar, Mas Andri. Terus kemudian dilihat, kemudian Anda ambil air dulu, Mas Andri. Anda ambil air dulu, air putih. Cahaya di tangan Tuhan ini Anda tumpangkan Anda tumpangkan di atasnya gelas, kemudian tiupin doa, kemudian Anda minum separuh dibuat cuci muka sampai ubun-ubun Anda tepuk-tepuk. Bun, berapa hari ini malas kerja, rasa mau tenang saja. Iya, memang buminya memang sedang begitu. Ada yang kesulitan nyeken? Ada apa? Yang ada lobster di punggungnya? Sudah diturunin belum? Itu lobsternya dibersihin, bekas-bekas lobsternya. Kenapa kebayang ada gumpulan merah di badan ya bun? Coba di scan, pakai tanganmu, Andrian. Tanganmu itu udah dikasih rohnya Tuhan, roh sucinya Tuhan. Imani. Cuman logikamu saja yang menghalangi imanmu kepada Tuhan. Pakai logika ilahi bahwa Tuhan memang benar memberikan cahaya ini di tangan saya. Terima kasih gift-nya. Kemudian di scan, ini apa? Badan saya ini merah kenapa? Ada cahaya seperti api. Apinya dipadamkan.
Segala sumber-sumber yang ada apinya dimasukkan di laut, diambil dimasukkan laut. Bubble of life itu dilihat, ada kutu, ada dilihat, di scan pakai tanganmu yang ajaib. Kenapa gatal-gatal? Selamat malam Bun, maaf Bun nggak fokus ikut gabung. Oh iya nggak apa-apa, besok lagi bisa Hidayanda. Di scan, ada kesulitan? Habis minum air dan cuci muka langsung sendawa. Sering-sering ya, sering-sering terapi air ini kalian lakukan sendiri. Ini bukan pakai energi siapa-siapa, ini energi murnimu dan energi murninya Gusti Allahmu. Ya, ini penyatuan. Kalian bisa menyembuhkan diri sendiri. Nggak usah lebay ke sana kemari atau ke dokter. Sembuhkan dulu dengan cahaya Tuhan. Di scan pakai tanganmu yang bersinar, misalnya sakit perut, nih ada apa di perut. Tapi jangan kalau kebanyakan sambel Anda scan, ya nggak bisa. Jangan makan sambel. Kadang-kadang kan ada penyakit yang kok aneh nih penyakitnya. Nah, scan dulu. Saya makan sambel. Lah iya, loro wetenge karena makan sakit perutnya karena makan sambel, terus Anda scan perutnya. Yo gak nemu sakitnya. Sudah semua? Asam lambung karena sambel. Sudah semua? Iya Mas Urip, tunggu dulu ya. Belum kayaknya lagi pada scan ya. Malam Golun. Tangan scan nyentuh badan sendiri merinding Bun. Iya, karena cahaya Tuhan. Cahaya Tuhan itu enggak main-main. Apa Ai Andrian? Merah-merahnya apa? Tadi siapa yang badannya merah-merah? Badannya merah-merah itu kenapa? Dalam badan kayak gumpalan darah Bunda. Nah, sekarang yang yang merah-merahnya itu berarti gumpalan darah. Itu yang kebayang. Oke, berarti Ai Andrian, dari ubun-ubun kamu gelontorkan kayak gelombang cahaya Tuhan untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan ini supaya encer lagi darahnya, tidak menggumpal. Yuk, badan yang kayak gumpalan darah itu diisi, kepalamu diisi dari kepala sampai kaki, sampai telapak kaki semua. Gumpalan-gumpalan darah itu kamu libas dengan gelombang cahaya. Sehingga tidak menggumpal lagi. Keiko Chen, panas maksudnya panas piye? Salam kenal Mbak Watiasi, siap. Sudah Bun, pisau perak di punggung sudah saya cabut dan buang ke laut, langsung ringan dan merinding dari
Abah Gofar mau tanya, Bun, saya kalau meditasi kok dada nggak tahu saya. Kan saya ngajarin sekarang pembersihannya, Abah. Sekarang lagi pembersihan, Abah. Kalau meditasi dada sesak, saya kan nggak nerawang. Saya ngajarin Anda ini dari tadi membersihkan diri sendiri. Bunda kemarin waktu ketemu kembar jiwa, aku melihat banyak pecahan kaca di dadanya. Iya, udah dicabutin toh? Sudah disembuhkan toh? Iya toh? David Vitalino. Sudah toh? Apa ini boleh diajarkan ke istri dan anak-anak, Bunda? Bisa, bisa diajarkan kalau mereka percaya, tapi kebanyak-banyakannya mereka mengatakan ini syirik musyrik. Jadi saya selalu melakukannya ke mereka secara gaib. Mereka secara saya diem, suami saya, anak saya, mantan saya, ibu saya, itu saya doakan. Kalau kita yang ngajarin malah kita ketabok sendiri gitu. Iya, bener kan San Kaisi? Kita malah yang dibilang nggak sesuai, nggak bener, error. Sudah semua? Sudah? Tangan kaki jangan lupa. Iya, bisa Mbak Ratwi Frianti, bisa. Bisa dilakukan secara dalam diammu. Lindungi anak, lindungi semua keluargamu, lindungi ponaan-ponaanmu. Kita nggak tahu mereka dapat bisikan apa, karena sekarang ini lagi tren kesurupan sadar. Mereka merasa benar, padahal mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Bukan mereka merasa benar, enggak, mereka nggak tahu. Mereka sudah meneror gitu loh. Mereka sudah, enggak, saya enggak mukulin kamu, enggak. Aku nggak bilang gitu, nanti kan gitu. Oh, kemarin kamu fitnah aku, enggak ada loh, aku nggak fitnah kamu. Oh, kamu ngarang gitu nanti. Orang kesurupan gimana mau dicari? Terus kita ngomongnya, kamu playing victim. Kamu nih fitnah aku gitu. Oh, kamu playing victim. Akhirnya jadi bertengkar. Nggak usah ditanyakan. Nggak usah. Lakukan secara gaibnya saja. Secara gaib itu secara doa, secara alam lain. Dari situ kita menepis semua. Maafin ya, kalau zaman dahulu saya yang memfitnah kamu, sehingga saya mendapatkan balasan ini. Berwelas kasihlah sudah. Selesai. Nggak usah perpanjang lagi siapa yang salah, siapa yang benar. Harus dicabut itu semua fitnahnya. Nggak usah. Nggak usah. Swastiastu, Mami Fimli. Iya, bener kan? Memang sekarang ini banyak yang ke kesurupan sadar. Bun, saya baru ngeh di kantor banyak juga yang NPD bikin lelah. Iya kan? Memang. Dan mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar, Mas. Kalau ditanyain kenapa? Apa yang kamu lakukan kemarin? Ih, Bapak kok menuduh saya? Sumpah demi Allah, Pak. Saya nggak melakukan itu, Pak. Nanti terus misalnya ada kelakuan sesuatu yang miring, dikasih lihat CCTV-nya, baru deh mereka kaget. Kapan saya begini ya? Mereka nggak sadar, mereka kesurupan. Ditunggangi oleh roh-roh gelap. Iya, mereka tidak sengaja. Jadi percuma membenci NPD, percuma membenci segala sesuatu yang negatif itu percuma. Halo Awaken. Benar Bun, saya dikelilingi oleh keluarga toksik NPD. Iya, mereka noni store mereka nggak sadar loh. Iya, nggak sadar. Jadi percuma kan kita. Saya itu sampai setua ini, umur 51 tahun saya bertengkar karena suami saya NPD, dia yang nyungkil saya. Sehingga saya kebangkit, luka masa kecilnya tuh kebangkit. Ibu ya, masukin saya ke dalam. Kalau saya tuh dulu kecilnya dihukum di kamar mandi, dimatiin lampu. Wah, teriak-teriak saya. Ibu saya nggak inget. Sampai nangis ibu saya sesungguhkan.
Malah saya yang, loh, ini yang kesurupan siapa? Ini gimana sih? Jadi selama ini saya ini menderita karena ibu, bagaimana ceritanya? Kok ibu nggak sadar gitu? Itu ibu sendiri loh, gitu. Jadi percuma kita benci sama ibu. Ibu adalah pasangan pencungkil supaya kita keluar dari diri kita sendiri. Karena setiap kali bertengkar dengan ibu saya yang toksik, saya menjadi luar biasa berani gitu. Keberanian saya itu wah 10 kali lipat kayak bukan saya. Nah itu. Iya, telat masuk Jimmy. Oke, sudah ya? Sudah semua? Gimana kalau mamaku malah yang ingatkan aku saat dia menyiksa mentalku? Kan dia belum sadar. Dia belum sadar. Yang sadar harus awaken. Iya, NPD itu pada nggak sadar, percuma. Haters, pembenci LPD saya bilang. Hatersnya NPD itulah NPD sejati. Kenapa? Karena mereka nggak sadar. Yang sadar kamu. Berarti kamu marah kan? Yang NPD siapa? Kamu. Orang NPD alim naik haji dan pulangnya memang jadi kalem baik. Tapi kalau korslet keluar juga NPD-nya. Piye? Ya kan kalau haji itu kan cuma status. Orang punya uang bisa aja naik haji. Orang yang alim setengah mati malah nggak punya uang nggak bisa naik haji. Bukan jaminan kalau itu. Kalau saya itu seperti kasta. Itu buatan manusia. Haji, kasta, gelar bangsawan itu buatan manusia. Buatan londo. Buatan penjajah. Bukannya kita manusiawi kalau marah karena ada kesoliman, Bun. Kan saya ngajarin Anda di sini bengkel hati, ya. Satu, di sini bengkel hati. Kedua, saya ngajarin hal-hal yang tidak masuk akal manusia. Apakah masuk akal? Saya ngajarin semuanya diatasi dengan cara bertemu dengan kembaran jiwamu, tiba-tiba semua jalanmu terbuka. Tiba-tiba pintu solusimu yang engkau pikir engkau gila, ternyata engkau tidak gila. Yang engkau pikir engkau halu, ternyata ada PR untukmu dari kehaluanmu itu. Ternyata Anda tidak halu. Yang saya ajarkan memang bukan ilmu biasa, tidak bisa dilogika. Saya nggak ngomong masalah logika, saya nggak ngomong masalah agama. Malah saya bilang, injak logikamu. Injak egomu bahwa engkau merasa tersakiti. Itu luka, itu dendam, itu toksik, itu NPD. Deska Maharta, pelayanan saya gratisnya adanya di live. Kalau masuk di privat berbayar. Maaf. Enggak halu. Tidak halu, tapi PR-mu belum selesai. Di sini ketemu saya, engkau harus sembuh, Mila, awaken. Engkau harus sembuh. Ketemu saya, kalau enggak sembuh, malah saya tambahin sepak pantatmu. Gitu. Maksudnya telepon kembaran kita. Ya, enggak gila. Memang tidak boleh disauti. Kalau memang disaut ya kayak misalnya ibumu marah, terus dia yang toksik mepet tembok, ya engkau pergilah. Karena itu rumah ibumu misalnya gitu. Ya udah, mau pergi. Yang penting engkau harus waras. Menjaga kewarasan itu gampang-gampang susah. Susah-susah gampang. Tapi dibikin gampang aja. Tidak suka, pergi. Kan awaken masih ada di rumahnya orang tua. Pergi. Siap nggak gitu? Siap nggak? Ya udah, sekarang sudah di luar. Ya wes. Tutup WhatsApp-nya, tutup dari pikiran, tutup dari hati supaya nggak kesetrum.
Terus dilihat antara dirimu dengan mama itu, di belakangnya mama ada siapa, kan kemarin udah diajarin. Di belakangnya mama ada siapa? Ya, tapi merasa ya karena pikiranmu dan hatimu belum diputus. Putusin. Kalau mau putusin nggak boleh nanggung. Semua orang-orang toksik dalam hidupmu, engkau sendiri akhirnya menjadi toksik kan? Gitu. Karena banyak orang akhirnya menjadi ani-ani. Kenapa? Dipelihara orang enak, nggak kerja. Menjadi pecandu, menjadi narkoba. Kenapa? Penyelimuran atas segala sesuatu yang sakit. Nyandu, judi online, yang dibakar itu, polisi yang dibakar itu, nyandu. Candu itu, candu game online, candu judi, candu narkoba, candu minuman keras, candu memperkosa anak orang, candu dengan anak-anak kecil, pedofil. Candu itu semua akhirnya membuat dirimu jadi setan, jadi NPD. NPD membuatmu menjadi NPD. Sadarilah itu. NPD haters itu sama dengan NPD sejati. Pahami itu. Urip Prayitno. Setah, dorong di kongkon. Lanjutun pisau dan ikatan. Sudah ya, ini sudah semua. Sudah, sekarang airnya ditaruh. Sekarang bayangkan melihat dirimu sendiri. Cepat, langsung jawab saya. Saat ini, pada saat engkau mendengarkan suara saya ini, apakah engkau melihat dirimu sendiri tersenyum atau sedih? Langsung type, langsung komen. Nggak usah pakai dipikir. Nggak usah pakai diingu-ingu. Senyum, tersenyum, sedih, biasa, senyum. Nggak sedih, nggak senyum gembira. Sedih, tersenyum jahat. Bercahaya tenang, senang lagi ngopi. Tersenyum, senyum Pepsodent. Sekarang bayangkan bertanya, kamu kembaran jiwa aku atau leluhur yang pakai wajahku? Coba ditanya sekarang. Bayangkan bertanya nggak pakai ngelogika, siapa yang ditanya? Yaitu yang tadi senyum itu. Sekarang bayangkan bertanya, kamu kan sedang melihat dirimu lagi senyum. Sekarang bayangkan bertanya, kamu senyum, itu kamu kembaran jiwa aku atau leluhur yang pakai wajahku? Tanya, leluhur. Ai Andrian. Ya, Ai Andrian coba dilihat. Anda lagi senyum apa sedih? Terus ditanya, kamu kembar jiwa aku atau leluhurku? Yang kembar jiwa dilihat tangan dan kakinya dia ada terikat atau tidak. Kamu katanya Bun, kembaran. Kalau yang ada benang itu bukan kembaran jiwa. Ada almarhum kakek, iya kan? Nah, ditempelin kan Mas Nisar. Nggak senyum, nggak sedih. Sebenarnya Mas Nisar wes di meloi dari mulai berceramah. Mas Nisar dari mulai di live di Zoom kemarin, di kelas Zoom itu sebenarnya sudah tahu saya itu bukan, itu lagi nuturi. Masih ada sosok laki-laki tapi nggak ada tali Bun. Ai Andrian ini kan cowok toh. Ya ditanya, itu leluhur atau kembar jiwa? Ai Andrian. Oke, yang kembar jiwa Anda bayangkan melihat tangan kakinya terikat atau tidak, lepaskan dia. Terus kemudian di dadanya, di punggungnya ada luka atau ada pisau. Cabut semua pisaunya, di dadanya, di punggungnya, di perutnya, di pundaknya, di tangannya, dicek. Ada luka lagi nggak? Ada pisau lagi nggak? Buang ke laut, sembuhkan dia. Ini yang ketemu kembar jiwanya. Yang ketemu leluhurnya, bayangkan lihat ada tali atau rantai, putuskan.
Oh, Ai Andrian perempuan. Oke ya, berarti itu leluhur. Bubble of Flame semua. Tapi dia bisa kembangkan terbang Bun. Happy banget deh. Bekas luka dikit aku sembuhkan dengan cahaya. Sembuhkan dengan cahaya. Peluk dia, bilang yang ketemu kembar jiwanya sudah, kemudian dilihat dia pakaiannya gimana, lungset nggak, rambutnya berantakan nggak, rapihin. Peluk dia, cium dia, minta maaf. Maaf yo kembar jiwaku, maaf yo, sebut namamu. Siapa namamu sebut? Misalnya namamu Mila. Maaf ya Mila, kamu luka terus. Aku nih yang salah, kamu luka terus. Gara-gara ingat mami yang jahat, kamu luka lagi gitu loh. Sekarang paham kan? Iya, lebih cantik dari aku. Kemudian yang kembar jiwanya dicium, dipeluk, ya. Sekarang lanjut, itu diurus dulu kembar jiwanya. Kembar jiwanya dikasih minum air. Bayangkan di tanganmu ada air 1 gelas, Anda kasih cahaya kayak tadi, Anda tiupin doa, kembar jiwamu kasih minum. Terus separuh dibuat cuci mukanya dia. Biar sama-sama glowingnya. Nah sekarang yang ketemu leluhur, coba dilihat antara Anda dengan leluhur ada tali apa rantai, diputuskan, kemudian leluhur itu tangan kakinya terikat nggak? Oh ya, yang kembar jiwa juga tangan kakinya dia terikat nggak? Lepasin. Yang leluhur tangan kakinya terikat nggak? Lepasin. Dadanya, punggungnya ada luka nggak? Sembuhkan. Cabut pisaunya, sembuhkan. Raya Javani, Rahayu. Bun, kalau kembar jiwa saya terbangun gimana? Nggak bisa diem. Maksudnya? Yang penting happy, nggak apa-apa, lepasin aja. Yang penting happy. Kembar jiwa saya happy dikasih minum dan dicuci mukanya. Iya, orang orang yang gini loh, Mil. Tadi kan dari mulai WhatsApp terakhir aku kan bilang, selama kamu walaupun sudah memutus siklus, itu nanti nyambung lagi. Kalau kamu energinya drop sama mama, udah aku bilang mama tuh kesurupan. Kamu keluar dari mama itu sudah betul. Tapi tinggal memutus dari pikiran dan dari hati. Sudah kamu hidup sendiri, maafkan mamamu. Gitu. Makanya diomelin kan sama kembar jiwa, dia terluka terus. Setiap kamu drop, setiap kamu ingat pasanganmu, setiap kamu ingat perlakuan mamamu, lukanya lukanya ada lagi si kembar jiwamu. Gitu loh. Kamu bertanggung jawab terhadap kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak melindungi kembar jiwamu. Kebahagiaannya kembar jiwamu itu di tangan kamu. Kamu bahagiakan si kembar jiwamu ini. Baru hidupmu sempurna, baik, bagus. Ya, oke. Sekarang yang sudah ketemu leluhurnya, sekarang bayangkan bertanya, zaman dahulu leluhurku ada kesalahan apa? Yuk ditanya sekarang yang punya leluhur. Yang kembar jiwa, yang sudah ketemu kembar jiwa, bayangkan menoleh ke belakang pundakmu. Di belakangmu ada siapa? Berselingkuh katanya.
Rose Capricorn, aku nggak tahu ceritamu apa, tapi apakah engkau dihadirkan selingkuhan, apa engkau menjadi selingkuhan, atau engkau istri yang diselingkuhi? Noleh ke belakang banyak. Tanya, tanya. Sudah nanya belum? Seorang di sana ditanyain, zaman dahulu leluhurku melakukan kesalahan apa? Bubble of life. Istri yang diselingkuhi. Oke, berarti zaman dahulu engkau adalah orang ketiganya. Tanya ke si leluhur ini. Kamu leluhurnya siapa? Leluhur saya, leluhurnya suami, atau leluhurnya orang ketiga itu? Ditanya. Ada wanita cantik bermahkota. Ditanya. Ari Prastianan. Ditanya. Zaman dahulu leluhur saya ada kesalahan apa? Belakangku gelap bun, tapi dalam gelap kayak ada makhluk tersembunyi. Suruh keluar. Suruh keluar. Meninggalkan wanita bun. Nah itu kan. Nah zaman dahulu engkau meninggalkan wanita. Sekarang ditinggalkan wanita. Paham sekarang Uri Prayitno? Minta maaf. Sekarang bayangkan semuanya bawa keranjang isi, terserah kalian sukanya apa. Kalau saya senangnya berlian. Bisa buah, bisa coklat, terserah. Bisa buah, bisa apa, terserah. Keranjang berisi sesuatu ini boleh, terserah. Supaya saya bisa bagikan cahayamu ke semua makhluk Tuhan. Ingkar janji. Setan. Bun, kembaran jiwa sama dengan higher self ya? Iya. Nama lainnya higher self. Higher self, ingsun sejati, kandapat, twin flame, wah sembarang jenenge wakeh. Setan pegang tombak Trisula. Tanyain setannya, saya zaman dahulu ada kesalahan apa? Bagaimana tentang kembar air? Anak saya kembar 2 tapi ada katanya kembar air. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kembar air itu apa. Hari apa aja Bunda live. Sakarepku. Kata-katanya jahat sekali. Hari apa aja Bunda live. Jawabannya itu sih terserah aku. Jadi nggak ada jam. Aku kepingin live, aku live. Kadang-kadang tahu-tahu muncul di jam 1, jam 4 udah ngantuk tidur. Suka-suka aku. Jangan tersinggung ya. Tapi jawabannya itu. Nggak ada jam, terserah aku. Jadi senyum sinis, Manik nih yang tanya, bilang gitu. Supaya saya bisa bayar karma saya. Awaken. Tanya. Manik ini yang suruh saya tanya. Supaya saya bisa paham. Supaya saya tahu kesalahan saya apa. Suka berperang namun saya nggak paham bun. Suka berperang. Kemudian tanya bubble of life. Kemudian nanya, kalian ini orang yang saya bunuh? Alisu, iya tanpa ikatan. Jiwa bebas. Sakarepku. Kesannya kasar tapi ya begitu itu. Jangan tersinggung ya. Bun, apakah sakit saya karena karma kah? Nggak tahu saya nggak nerawang. Kalian saya ajarin ilmu nerawang, jadi terawanglah sendiri supaya karmamu tidak menjadi karma saya. Kalau kalian pinter kan saya banyak dharma, saya banyak pahala. Bagaimana membagi hadiah yang sudah bercahaya? Ambil 1 berlian atau buah atau permen itu ke kembar jiwamu disuapin. Leluhurmu disuapin.
leluhur, terus pasangan dengan siapa kalian bermasalah. Kayak gitu. Sudah semua? Iya, kalah jengking ya. Iya, mereka semua bubble of life itu semua yang di belakangmu adalah rakyat yang pernah engkau bunuh. Mungkin dalam perang. Nah, sempurnakan. Diberikan ini, berikan berlian cahaya Tuhan tadi. Bagi-bagikan itu berliannya. Ini saya berikan, bagikan semua ini semua. Bayangkan kamu ngasih 10 atau bayangkan satu keranjang jadi 2, kasih. Jadi 2, kasih 10 atau 100. Bubble of life, minta maaf sama mereka semua. Ini untuk menyempurnakan kematian kalian, saya dan leluhur. Saya minta maaf atas kesalahan leluhur saya. Gitu ya, bubble of life selesai. Siapa lagi tadi? Mbak Fik sudah ya? Awaken sudah? Mila sudah? Siapa itu Mila? Kesalahpahaman pernah membunuh katanya. Kesalahanmu pernah membunuh katanya. Siapa dia? Tanya. Manik yang tanya. Siapa? Setan ini siapa? Yang kamu bilang setan berpakai senjata Trisula ini siapa? Manik yang tanya. Bilang Manik, gurumu yang nanya. Guru cahayamu yang ngomong. Nanti saya akan diajarin untuk membayar karma saya kepadamu. Gituin. Ojo petentang-petenteng yo, karena kita yang kondisi salah. Jadi jangan petentang-petenteng. Ngomongnya jangan kayak saya kasar, lemah lembut lah. Aku poles sakmene. Ngomongnya lebih lembut. Aku salah apa? Kayak gitu ya. Jadi ini kan aku dalam kondisi ngajarin jadinya rodok ngomongnya kayak okem. Tanyain. Uri Prayitno, oh iya, izin off Bun, makasih untuk hari ini, semoga berbahagia. Iya, iya. Semoga berbahagia Mas Urip. Saya di Bali Mbak Holly. Siapa? Pak Holly apa Mbak Holly? Dia bilang dia fallen angel. Ada nama toh. Fallen angel itu ada 200 sekian. 200 lebih. Namanya siapa? Dia suruh nunjuk di belakang mama apa di belakangnya si pasangan twin flame-mu? Ibu Holly. Iya, di Bali. Saya di Bali. Bun, kalau leluhur dah jadi cahaya pergi abis nangis selanjutnya, Bun, dilihat kembar jiwamu, OIP Universe. Sudah? Kembar jiwa sudah? Leluhur sudah? Kalau yang sudah semua, leluhur sudah, kembar jiwa sudah. Sekarang bayangkan ngelihat di belakang saya ada siapa? Di sini ada kaca. Apa yang kalian lihat itu ada di ini adalah punyamu. Fahri Alia Jaya, saya nggak ngelihat sendiri. Anda saya ajarin ngelihat sendiri. Di belakang twin flameku. Bukan di belakang mama, bukan di belakang. Iya, dia kan mau balas dendam, awaken. Tapi dia bukan leluhurmu. Dia mau balas dendam. Oleh sebab itu, dia ada di belakangmu. Aku kan udah bilang, leluhur kalau di belakangmu berarti balas dendam. Tanya, ini leluhurnya siapa? Leluhurnya mamah atau leluhurnya twin flame-mu? Malam Mbak Ratmiati. Foto Nyi Roro di belakangnya. Oke. Mbak Holly, salam leluhur, saya sebut namanya. Kemudian tanya, saya disuruh Manik, nama saya Manik. Saya disuruh Manik, saya ada kesalahan apa dengan Ibu Nyi Roro? Tanyakan. Kalau sepi Bun, di belakang tuh sepi ya, berarti nggak ada, sudah selesai. Leluhurmu sudah selesai, sudah hari ini ya, khusus hari ini kosong. Besok nggak tahu lagi, karena kan datang dan pergi. Selamat malam Mbak Ina.
Gitu, OIB Universe ya, dicek-cek terus. Pokoknya kalau ada sekarang yang sudah selesai, kalau kalau di belakang saya nggak ada, kalau di belakang saya kosong, coba dengan orang yang dengan siapa kalian punya masalah, misalnya dengan mamahmu, misalnya dengan pacarmu, misalnya dengan anakmu, suamimu, istrimu, mertuamu. Antara Anda dengan mereka, orang-orang yang bermasalah denganmu, ada tali atau rantai, putuskan. Monggo. Iya Pak Fahri, kita sudah di tengah ini. Di belakang Bunda ada suami saya. Bayangkan bertanya, bayangkan melihat Mbak Ros, antara Mbak Ros dengan suami ada tali apa rantai? Diputus dulu itu. Terus yang Mbak Holi tadi ada tali, putusin Mbak Holi. Kalau lihat di belakang saya ada leluhurmu, ini kalau lihat ada leluhur berarti ini adalah leluhurmu. Lihat antara Anda dengan leluhur di belakang saya ada tali apa rantai? Putusin. Karena di belakang sudah saya pasang kaca. Syafa, Bunda kalau sama saya ada nggak kodam leluhur? Nggak tahu. Saya ngajarin orang untuk melihat sendiri leluhurnya, biar paham. Saya nggak main katanya. Anda lihat sendiri, Anda ngomong sendiri, tali banyak dan yang berselisih bun bundet. Ya udah, dibakar pakai cahaya Tuhan. Lebur jadi debu. Buang ke laut itu debu-debunya. Buang ke tong sampah. Talinya banyak dan yang berselisih bun. Buang ke laut itu. Ini I love you ini talinya ini tali ke siapa? Tali ke pasangan, ke leluhur, kemana? Terus dilihat itu. Ada luka atau ada pisau atau ada apa di leluhurmu. Terus lihat tangan kakinya dia terikat enggak? Terima kasih gift-nya. Yang berselisih bun, serasa pemeluk kok kayak peluk diri sejatiku. Iya, mamah itu sebenarnya juga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, fallen angel toh. Nah, mamah itu mungkin adalah juga sama. Dia zaman dahulu didatangi oleh pasangan fallen angel juga, yang zaman dahulu engkau punya hutang, gitu loh. Kenapa cowokmu, lakimu tidak mau melepas kamu padahal dia punya orang? Karena engkau harus membayar karma. Gitu loh. Paham ya sekarang? Kalau engkau bundet aja dengan lakinya orang, hidupmu tidak maju-maju. Matrix ini harus engkau sendiri yang potong. Engkau yang hancurkan. Siklus hamster ini, lingkaran hamster ini, kalau orang-orang menyebutnya matrix. Kayak jaring itu loh. Kalau kayak jaringnya nelayan itu loh. Kita terperangkap di dalam jaring, kita nggak bisa lepas. Di situ terus. Nah kalau saya lebih menyebutnya siklus hamster. Karena kita capek kan. Kayak kita jogging nggak kemana-mana, tapi nggak bisa turun. Dipaksa terus gitu loh. Nah itu. Nah kalian sendiri yang harus punya kesadaran, lompat. Turun dari lingkaran itu. Kalau kalian terus teriak-teriak minta tolong, tapi kalian tetap melangkahkan kaki nggak mau turun, ya tak samblek kamu nanti. Lingkaran obat nyamuk kan ada habisnya. Kalau Senkaisi lingkaran obat nyamuk itu kan ada habisnya. Selesai apinya selesai, ini kan nggak bisa kecuali engkau menyetop lingkaran hamster itu. Mamaku jadi lembut sekali. Oke, jangan terpengaruh. Kamu harus ke atas, mamamu nanti akan ke atas. Kamu tidak bertugas menyembuhkan mamamu. Mamamu akan menyembuhkan dirinya sendiri dengan energimu. Yang dilihat pasti beda-beda. Iya, dilihat beda-beda. Karena seperti yang saya bilang, ini kan kaca. Pak Arta Ketut ngelihat di belakang saya ada siapa. Itu berbeda dengan yang lain. Karena yang dilihat adalah leluhur masing-masing. Berontak Bunda bisa lompat. Iya. Berontak Bunda bisa lompat maksudnya apa? Itu si hamster. Ibu Kanjeng, iya Ibu Kanjeng. Salam leluhur, coba lihat Pak Arta Ketut dengan Ibu Kanjeng ada tali apa rantai? Kalau ada rantai berarti Anda membayar karma ke Ibu. Kalau misalnya tali, Anda mengulangi siklus dengan Ibu Kanjeng.
Aku berlutut dan mama usap kepalaku. Iya, peluk, peluk dengan lembut. Ini di terapi, ya Mila, jangan lupa. Saat engkau kesetrum, aku keras loh. Aku keras dengan orang-orang yang kesetrum. Jangan kira kamu kesetrum, tambah aku lemah lembut, gemulai, tak seolah-olah memahami. Oh, tidak bisa. Kamu kesetrum, berani lapor sama saya. Ini, ayo, berani datang ke saya kalau lagi kesetrum. Tambah tak samblei. Keluar, lompat dari lingkaran itu. Ya. Hanya engkau sendiri yang punya power untuk keluar dari siklus yang menyakitkan ini. Jangan terbuai. Ingat, mamahmu belum sembuh, masih NPD. Pasanganmu apalagi. Engkau kalau terkait dengan manusia itu lagi, ini mamahmu bangkit lagi. Sekarang keputusanmu bagaimana? Hidup punyamu sendiri, engkau yang tentukan. Kebahagiaanmu, jangan ngarep orang lain membahagiakanmu. Kamu bahagiakan dulu dirimu sendiri, maka semua kebahagiaan akan datang kepada kamu. Karma itu seperti itu. Kamu tidak berdaya, kenapa? Tidak bahagia, kenapa? Karena engkau menomor sekiankan dirimu untuk berbahagia. Dulukan ini, dulukan itu. Engkau terpasung oleh kebahagiaan orang lain. Selalu merasa berkewajiban menjadi people pleaser, penyenang orang lain, tapi engkau mengorbankan dirimu sendiri. Sehingga engkau dikorbankan. Karma berasal dari dirimu sendiri. Karma leluhur saya mengemban untuk memperbaiki. Tanya ada Ibu Ratu dikasih keranjang cahaya. Bilang minta maaf, saya akan bayar ke Tuhan. Mengemban itu mengemban kebaikan, tidak untuk ngulangi siklus leluhur. Ibuku, adikku NPD, aku lebih baik menjauh. Iya, menjauh, tapi Anda ke atas, karena energi mereka itu kalau tidak disembuhkan kasihan. Bunda, saya nikah 2 kali, saya ceraikan karena kasar semua. Mereka dendam ke saya, sekarang rezeki saya seret. Iya, karma. Iya, kasih ke Ibu Kanjeng. Kasih ke Ibu Kanjeng harta ketut. Bilang saya akan bayar karmanya ke Tuhan, bukan ke ibu. Saya tanya sih, harta ketut tanya, zaman dahulu leluhur saya ngapain? Supaya paham karma yang dibayar ini apa. Supaya kita nggak gerambiang. Nandito, Bunda saya kok belum nikah-nikah 42 tahun. Kan pernah tersakiti, Anda belum lepaskan pisaunya. Pinjam kekuatan, kembalikan kekuatannya Ibu Ratu. Ibu Kanjeng. Itu zaman dahulu leluhur-leluhur kita itu gitu. Beli ke Ibu Ratu, beli ke Fallen Angel, beli ini, beli itu. Nggak bisa bayar. Pahami, kalau leluhur ngikuti itu mesti ada menuntut, ayo lunasono utangmu. Iya, belakang si setan itu. Iya. Selalu naikkan energi Tuhan supaya mamah itu tercerahkan terus dengan energimu dan setan itu tidak balik lagi. Ingat energi fallen angelnya itu ada di pasanganmu. Belum terang. Bunda, kenapa aku berteman selalu dijauhkan ya, padahal saya lurus-lurus aja nggak ada bikin masalah, jadi lebih baik nggak punya. Iya, biasanya karena pembayaran karma. Bunda, saya 34 belum ketemu jodoh. Mungkin karena leluhur, enggak tahu saya. Zuli. Oke, sudah semua? Sudah? Sekarang lihat di belakang saya, sudah selesai? Ya, kemudian Anda ambil 1 berlian. Cahaya Tuhannya ambil. Entah kalian punyanya permen, atau punyanya buah, atau punyanya apalah terserah. Anda ambil 1, Anda makan. Bayangkan pada saat makan, berlian atau buah atau permen cahaya Tuhan ini langsung lebur, langsung pecah menjadi cahaya. Cahayanya menyinari dari kepala, kaki, tangan, dada, punggung, semuanya bercahaya keluar dari pori-porimu. Cahayanya terang sekali. Rasakan cahaya Tuhan di dalam tubuhmu. Kemudian tanganmu pegang jantungmu. Jantungmu merahkan lagi. Kalau ada kabut-kabut hitam di situ, hancurkan.
Jadikan debu, buang laut. Di laut ada tong sampah negatif, jangan buang sembarangan. Jantungmu merahkan, otakmu, pikiranmu merahkan, merah mudakan. Kalau otak kan merah muda, merah mudakan. Ada bayangan-bayangan hitam di situ, hancurkan. Merah mudakan lagi, bersinar otakmu, bersinar dadamu, jantungmu. Engkau dengan orang-orang yang engkau benci atau yang membencimu, itu dari pikiran ada tali, putuskan. Dari hati ada tali, putuskan. Salam kenal, Syafa. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Ambil nafas yang lega, legakan dadamu, jantungmu, legakan. Ya, kita tunggu sempurna semuanya. Iya, iya Arta Ketut. Ya, caranya gampang kan? Tidak, tidak, tidak perlu saya mengajar agama, ini semua agama universal. Agama kebaikan adalah agama universal. Iya, setiap insan memiliki cahaya itu, tapi tidak banyak yang tahu. Makanya saya kasih tahu dan cara menggunakannya saya kasih tahu. Oke, sebentar lagi tidur. Mbak Bubble of Life, tunggu sebentar lagi tidur. Tunggu sebentar, jangan tidur dulu. Sudah semuanya? Saya karma karena menceraikan suami-suami, karma apa Bu? Nggak tahu saya. Anda harus cek sendiri dan kita sudah selesai ini. Nanti lagi aja kalau ada live lagi. Kalau dengan saya berbayar privat. Nanti kalau ada live lagi ya Mbak Eni. Nggak tahu, doain aja saya ngelilir nanti malam, kemudian subuh-subuh nge-live. Oke, sekarang bayangkan dimanapun kalian berada, di tempat manapun kalian berada, ya. Kalian tolah-toleh di sekitar rumah kalian. Kalian mau saya suruh bangun mercusuar, mercusuar. Kalian tadi sudah bawa keranjang cahaya Tuhan toh? Nah, sekarang kalian tolah-toleh di mana baiknya saya bangun mercusuar yang besar. Besarnya 10 kalinya kalian. Ya, sekarang semuanya bikin mercusuar. Sudah? Tolah-toleh kanan kirimu dulu, cari tempat di sekitarmu. Di dalam rumah boleh, nggak boleh di luar. Di luar. Nggak usah keluar, secara kalian duduk aja di situ, nggak usah keluar rumah. Kalian duduk di situ, bayangkan nolah-noleh di mana ya kira-kira saya harus membangun mercusuar yang diperintahkan sama Manik ini. Sebelah kanan rumah saya Bunda. Ya, lahan kosong ya. Oke, boleh Holly. Mbak Holly, boleh. Kehalang pohon boleh. Kehalang pohon. Asal di luar nggak apa-apa. Dekat rumah mama. Iya, boleh. Awaken, boleh. Sekarang kalian bangun. Bayangkan kalian bawa mercusuar. Bayangkan badan kalian membesar dulu. Bayangkan badan kalian membesar. Besarnya sebesar si mercusuar ini kalian angkat bisa jadi kecil, bisa jadi enteng. Paling bagus depan pintu pekarangan. Oke, sekarang bayangkan badan kalian membesar. Besarkan badan kalian sebesar-besarnya supaya ngangkat mercusuar ini, taruh di situ, ditaruh mancep di dalam dasar bumi supaya nggak goyang, nggak roboh.
Maksudnya di atas tanah ada pohonnya boleh Kak? Boleh, pokoknya di atas tanah, yang di atas pekarangan boleh. Udah? Oke, sekarang badan kalian gedein, terus kemudian ditancepin tuh mercusuarnya. Sudah? Badan kalian membesar. Kemudian sebesarnya mercusuar yang 10 kali lipatnya kalian ini, bayangkan kalian juga membawa berlian yang sangat besar untuk taruh di atasnya mercusuar ini. Kasih ke Tuhan dulu, kan tangan kalian cukup memegang berlian besar ini. Bayangkan, Tuhan saya minta cahayamu besar sekali turun buat menjadi mercusuar, supaya cahayamu menjadi penerang seluruh dunia orang yang tersesat. Cahaya ini menyembuhkan, cahaya ini memulihkan, cahaya ini membuat gentar kuasa kegelapan. Semua orang akan tersujud, pokoknya doa yang bagus-bagus. Supaya jangan lagi banyak kezoliman, supaya tidak lagi ada orang berselingkuh, supaya rumah tangga banyak yang terpulihkan, supaya bapak ibu sayang sama anaknya, supaya anak nggak kurang ajar sama orang tuanya, supaya rezeki, semua ekonomi seluruh Nusantara berkelimpahan. Semua yang melihat cahayamu ini, semua akan terang hatinya. Wes, pokoknya kasih mantra. Karena sabdo dadimu, mulutmu itu sabdo dadi. Apa yang kau omongkan jadi. Udah bun, bersinar sekelilingnya orang-orang ya. Kembali ke jati diri, iya Sin Kaisi, betul. Kembali ke jati diri mereka sadar perbuatan mereka salah, mereka sadar tobat, bersujud, mohon ampun kepada Tuhan, ya Sabdo Pandito Ratu, ya. Cahaya baik masuk ke dada saya, puji Tuhan. Terang. Sekarang, kecilkan badan kalian. Balik rumah. Hati saya kok penuh haru ya. Mau nangis saya jadinya. Tinggi banget, boleh-boleh Kak Gusti, boleh. Hati saya terharu. Aduh. Terima kasih ya. Sesaknya dada saya dengan rasa haru. Sesaknya dada saya dengan rasa gembira dan puji syukur. Sesak sekali. Aduh. Terharu, sesak. Rasanya hati sesak oleh rasa bahagia. Karena saya bisa merasakan, saya bisa melihat, kalau di sini cuma 80, tapi saya melihat ada sekitar 500 sampai lebih dari 500. Berarti yang offline, yang melihat dari luar tanpa masuk ke room ini juga banyak. Dan itu hasil karya kalian buat Nusantara. Luar biasa. Luar biasa. Minum dulu, iya. Terima kasih. Tidur tenang malam ini ya. Kayaknya sudah dulu ya, kita sudahi dulu. Saya nggak berhenti nangis.
Oh my God. Aku off ya. Gak berhenti nangis. Sesak dada saya karena rasa gembira, terharu, mengucap syukur. Dada saya sesak oleh ucapan syukur. Saya berterima kasih sama kalian. Energinya luar biasa. Saya off dulu ya, nggak berhenti nangis saya. Aduh Tuhan. Kita lanjut nanti atau besok ya. Tidur yang enak, jangan lupa kunci energinya. Oh ya, saya harus ngajarin kalian kunci energi. Dengan cahayamu yang di tanganmu, bikin dirimu masuk di dalam, bikin lingkaran dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Buat dirimu di tengah-tengah lingkaran. Atau bebet ya, dibebet badanmu seperti kayak kalian dalam kepompong. Atau kalian masukkan, aku mau nangis terus. Atau masukkan diri kalian masuk dalam telur. Ya, lindungi diri kalian, lindungi anak kalian, lindungi keluarga kalian, lindungi orang tua kalian, lindungi mobil kalian, lindungi rekening kalian, ATM kalian, mobil kalian, semua harta benda kalian, kasih cahaya Tuhan. Ya, kasih semua harta bendamu ke Tuhan, biar dijaga sama Tuhan, syukur-syukur dilebihkan. Tapi kita tidak boleh melekat sama materi harta benda. Ya, biar ini jadi nol kita ya. Pembuatan mercusuar ini sungguh sangat luar biasa. Ini titik nol kalian membangun mercusuar. Ini baru sekali ini saya bangun mercusuar. Terima kasih semuanya. Saya off dulu ya, nggak berhenti nangis saya. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur semuanya.